Saudara berkati Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang Paulus. Yang kenal Paulus ini bukan hanya manusia saja, tetapi roh jahat juga tahu siapa Paulus. Iblis juga tahu siapa Paulus. Karena Paulus dalam pelayanannya, Paulus ini benar-benar total. Paulus menerjang begitu banyak halangan rintangan. Paulus tidak pernah patah semangat, sebab Paulus tahu betul bahwa Tuhan yang Esa, Tuhan yang hidup. Nah, banyak hal yang merintangi Paulus dalam perjalanan pelayanannya selama ia ada dan melayani Tuhan Yesus. Itu dapat kita temukan di 2 Korintus mulai ayat yang 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi ternyata saudara diberkati Tuhan, banyak bahaya dan ternyata ada juga bahaya yang datangnya dari saudara-saudara palsu, artinya orang-orang yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Entah bagaimana cara mereka melayani, kalau mereka palsu berarti mereka tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, Paulus ini begitu total dalam melayani Tuhan, tetapi ternyata saudara diberkati Tuhan, ada di mana Paulus ini Tuhan izinkan mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Saat Paulus mendapatkan satu penglihatan, yaitu Paulus melihat seseorang naik ke surga di tingkat yang ketiga, dan hal ini membuat Paulus bermegah atas orang itu. 2 Korintus 12 ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah. Jadi Paulus rasanya ingin menjadi sombong begitu, oleh karena dia bisa mendapatkan penglihatan, melihat orang naik ke surga sampai ke tingkat yang ketiga. Nah, di saat itu saudara diberkati Tuhan, di ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 12, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini saudara, supaya Paulus jangan meninggikan diri, Tuhan mengizinkan utusan iblis, yaitu yang dikatakan Paulus duri dalam daging. Entah mungkin teman pelayanan atau siapakah, intinya supaya Paulus jangan sombong. Nah, Tuhan Yesus punya alasan tersendiri buat setiap hamba Tuhan, buat setiap orang yang cinta Tuhan. Tuhan Yesus punya maksud tersendiri, punya tujuan tersendiri. Kalau untuk Paulus, sudah Tuhan bilang bahwa supaya Paulus jangan meninggikan diri. Karena kalau sudah meninggikan diri, sudah sombong, nanti akhirnya yang lebih ditonjolkan diri sendiri bukan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau. Nah, kalau pada kisahnya Ayub, itu Tuhan lebih pada tujuannya ingin kasih tahu di iblis bahwa ini orang-orang lebih cinta beta daripada cinta lu iblis. Sekalipun semua barang-barang sudah hilang, lenyap, tapi Ayub tetap cinta kepada Tuhan. Nah, itu tujuannya lebih kepada Tuhan ingin mempermalukan iblis. Bahwa sebenarnya orang-orang akan lebih memilih Tuhan, lebih memilih Allah, memilih Yesus daripada iblis. Karena orang-orang cinta Tuhan harusnya tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak akan meninggalkan. Jadi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh teman-teman yang cinta Tuhan, beban ringan dalam pelayanan atau berat atau apapun juga itu, percaya saja bahwa tidak secara kebetulan Simon orang Kirene lewat dari perlintasan saat Tuhan Yesus pikul salib. Itu pasti oleh karena seizin Bapa di surga, ia lewat di sana memikul salib, membantu Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa. Pasti akan ada jalan keluar dalam setiap tantangan pelayanan. Dan tujuan sebenarnya daripada Tuhan itu ada di Matius 5
Tulis 5 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, orang suci hati ini, orang suci hati berarti orang-orang yang termasuk tidak sombong, yang merendahkan diri kepada Tuhan. Mau benar-benar Tuhan terjadi apa biar seturut Tuhan mau. Dalam pelayanan biar Tuhan yang menuntun, tidak mau menonjolkan diri. Nah, ini orang-orang yang suci hatinya. Tuhan hanya ingin semua orang yang melayani Tuhan tetap dalam keadaan suci, karena hanya orang dalam keadaan suci yang bisa melihat Allah. Tempatnya Allah di mana? Tempatnya Allah di surga. Oleh karena itu kita bersyukur dalam setiap masalah persoalan hidup, dalam setiap keadaan hidup, dalam pelayanan kita bersyukur melayani